Bapak, kalau misalnya mau bertanggung jawab, jujur, mengakui kesalahan. Jadi itu selamat datang di Vlog Mobi. Pada video kali ini kami akan menceritakan tentang kijang kami Innova yang ditabrak, yang kemudian yang nabrak itu kabur. Jadi ceritanya malam-malam kami dapat info pas kami masih di kantor dari driver kami bahwa Innova ditabrak dan yang nabrak tidak mau bertanggung jawab. Ya, terus kami tanya kronologisnya seperti apa? Kronologisnya itu Innova berada di lajur tengah di lampu merah Permata Hijau ke arah Pondok Indah. Lajur tengah dan lajur tengah itu hijau. Nah, di lajur kanan ada mobil Grand Max yang mungkin nyangkut ya di lampu merah, dia lampu merah belok kanan. Kalau yang di lajur kanan itu mungkin itu merah dan dia nyangkut, terus Grand Max itu ngambil kiri nabrak Innova kami yang sedang melintas. Nah, driver kami katanya sempat mencet klakson dan buang ke kiri, tapi di sebelah kiri lagi ada mobil, nggak bisa banyak-banyak, kemudian tertabraklah. Nah, saat itu driver yang nabrak itu Grand Max itu berhenti ya, mereka mungkin berdebat dan nggak mau disalahin. Ternyata driver kami nanya gimana jadinya, kami bilang bawa aja kantor polisi. Nah, ternyata dibawa kantor polisi, iring-iringan driver Grand Max-nya kabur. Itulah laporannya. Kemudian kami posting Instagram seperti ini. Pagi-paginya kami dapat info dari tim Motomobi bahwa ada yang ngontak yaitu Trek ya, Toyota Rent-A-Car. Ternyata itu mobilnya Trek dan Trek katanya mau bertanggung jawab. Ya, tapi intinya gini sih, kerusakan pada Innova kami itu sebenarnya tidak parah-parah amat. Dan apabila orang itu yang nabrak mau meminta maaf, mau bertanggung jawab ataupun nggak mampu untuk bertanggung jawab, nggak apa-apa juga. Kami yang penting orang itu bertanggung jawab dan meminta maaf. Ya, kami tidak menuntut ganti rugi. Biasanya seperti itu, tapi ini kabur, ya kan? Nah, pagi ini kami meeting dengan Trek datang ke markas Motomobi dan ternyata driver Grand Max-nya juga ikut. Nah, kami sedang manggil driver kami dari rumah untuk datang. Kita lihat apa yang terjadi, jangan tutup video ini. Nah, sekarang bersama dengan Mbak Fiska. Halo, dia dari Trek. Ya. Kalau ngelihat Mbak Fiska ini bawaannya pengen nyewa mobil. Oh, luar biasa loh, Pak. Terima kasih, Om. Jadi Mbak Fiska, ini gimana? Trek kok bisa tahu informasinya dari mana, kok tahu-tahu oh itu mobil kita gitu. Saya pengen tahu. Kebetulan itu kan kita tuh punya sebuah tim saya terutama ya, itu kan di-share tuh secara nasional, dan kebetulan memang unit ini adalah unit handle di cabang saya sendiri gitu Om. Jadi akan mudah ter-tracking, terus kita lihat nopolnya itu memang punya kita dan itu disewakan di customer kami. Oh, oke. Jadi ini mobil ini sedang disewakan, Iya, betul. disewakan dan drivernya itu driver penyewanya itu. Iya, betul. Oke. Nah, memang Trek itu tadi udah disampaikan di video bahwa Trek ini mau bertanggung jawab. Memang Trek itu selalu kalau nyewain mobil, ini jadi kayak video berbayar ya? Ini nggak berbayar loh, ini cuma pakai karena ramai di Instagram kita harus buat videonya. Ini sama sekali tidak berbayar. Trek itu kalau nyewain mobil memang begitu, tanggung jawab Trek kalau terjadi apa-apa sama mobilnya. Iya gitu, bener Om. Jadi kalau misalnya kita ada accident di jalan, itu memang udah jadi bagian dari include gitu ya, dari proses maintenance kita, insurance-nya itu sudah masuk di kita semua. Termasuk untuk seluruh all maintenance unitnya ya, gitu. Jadi nggak cuma sekadar di Maintenance-nya juga. Maintenance-nya juga, jadi untuk yang service. Tapi kan tergantung kontraknya, nyewanya nyewa apa. Kalau nyewa biasa gitu, kalau saya mau nyewa mobil apa daily Camry gitu. Iya. Jadi itu kan memang kita kan ada durasi masa sewanya Pak ya, itu
ibarat 1 tahun ya, gitu. Nah jadi selama durasi masa 1 tahun itu semua service maintenance semuanya, ada accident, ada apa itu maksudnya di cover di kita semua, termasuk ketika ada accident di pihak ketiga seperti yang mobil ini kan sekarang adalah sebagai korban gitu kan misalnya. Nah itu semua covernya masuk ke kita, termasuk unit si Grand Max itu. Nah, terus itu kenapa dari kita. kenapa itu driver kabur? Pertanyaannya kan itu. Oh iya. Hah? Ya itu mungkin nanti dia tidak tahu kali ya. Iya mungkin. Begini ya. Gitu sih, Om. Nanti Oke. kita klarifikasi lagi nanti. Iya. Ini drivernya sudah ada di bawah Sudah dan datang, tinggal nunggu driver kami nyampe. Iya. Setelah dipoles, jadinya seperti ini, masih ada nih pernis-pernis kekupas dan penyok yang memperbaikinya harus pakai dempul, tidak bisa di PDR aja tuh nggak bisa, mesti pakai dempul banyak penyoknya. Bawah sini masih bisa hilang kayaknya, dan ini velg nggak kena ya. Ya ini driver kami dan ini driver Grand Max. Pak siapa? Yayan. Pak Yayan, tutup aja lagi, tutup lagi. Nah, Pak Yayan, apa coba saya tanya Pak Yayan dulu, apa yang terjadi kok bisa nabrak ini? Kan di lampu merah, Bang ya. Lampu merah, saya mau ngambil jalur kiri. Nah, pala saya udah nggak separuhnya lah, udah nongol gitu. Bapak ini dari Dikasih jalan sama dia? jalan. Dikasih jalan nggak? Memang udah masuk. Nggak dikasih jalan nggak? Enggak dikasih jalan. Jalan pasti bapak ini kan berhenti. Nggak dikasih jalan kan? Nggak kasih jalan. Nah, berarti, Saya berhenti, nah terus? ya kan? Tahu-tahu blek kayak nyenggol begitu. Berarti dia ngambil kanan dong? Tetap di jalurnya di kiri. Nggak, kalau bapak udah berhenti, tahu-tahu nabrak sebelah kanan sini, Ya. berarti dia supir saya ngambil kanan? Ya nggak tahu kalau masalah ngambil kanan. Ya, nggak dikit mungkin lah, apanya, Pak. yang penting kena gitu. Nggak mungkin lah blek, Pak. ya kan? Ini di Indonesia aturan, moncongnya siapa, yang ditabrak siapa, ya kan? Terus jadi nggak ngaku salah juga apa gimana? Ngaku salah, makanya kan masuk saya. Hah? Ngaku kesalahan. Tapi yang salah, Bab. Gini, menurut keterangan dari driver saya, ya sudah sempat buang kiri, Benar. sempat klakson. Tempat klakson. Cuman dia mungkin nggak ngelihat spion kali. Kan mobil lagi jalan berderetan begini ya. Iya. Saya tahu-tahu tuh mobil di kotak belakang pun di depan saya nggak tahu itu mobil udah di tengah-tengah saya. Gitu. Iya. Intinya kalau ngambil jalur nih hati-hati sekali loh, hati-hati sekali dan apa harus tanggung jawab. Nah, kenapa keterangannya kabur kemarin? Nah, kabur, kehilangan jejak, Bang. Kehilangan jejak. Saya berhenti di apartemen setelah lampu merah Permata Hijau kan nanjak dikit ada apartemen tuh. Nah. Saya berhenti di situ, ya kan? Saya bilang kalau bisa musyawarah ke keluarga ya udah jalan bapak ini. Posisinya tetap di belakang, Terus kok bisa hilang? tetap belakang. Berhenti lagi di Sinabung, yang ke kiri tuh. Nah di situ ngobrol lagi, ya kan? Ya udah ke Polsek Taman Puring kata bapak ini. Ya. Ikut dari belakang. Nah pas di flyover yang arah mau ke terminal Blok M, putar balik bapak ini. Nah saya mau putar, minit front mobil rame. Saya putar, saya lihat mana mobil yang ada. Ya itu saya balik lagi. Tapi kan sudah tahu tujuannya Polsek Taman Puring. Udah tahu, cuman kan masih ragu apa di Polsek apa di mana gitu. Dia masa masih ragu kan udah gitu. Ragu, kalau ke Polsek takutnya nggak ada. Aduh, Pak. Kalau saya niat kabur sebelum bapak ini moto yang berhenti kedua itu saya udah bisa. Ya, nggak intinya ya kalau ini dari penglihatan saya udah jelas bapak yang salah karena posisinya moncongnya di mana, mobil kita ada di mana, ya kan? Nah terus kalau udah tahu ke Polsek Taman Puring, kenapa menghilang? Kenapa nggak langsung ke Polsek aja? Iya kan, Pak? Bapak kalau misalnya mau bertanggung jawab, jujur, mengakui kesalahan dan Bapak memang tidak mampu mengganti, ya, saya tidak akan minta apa-apa. Saya nggak akan minta apa-apa, saya nggak akan minta, saya nggak mau, saya mampu mengganti ini kok. Saya mampu ganti ini kok, ya kan? Saya nggak mau kasih beban buat orang yang mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi sehingga orang lain kalau jalan di sebelah Bapak tidak ditabrak Bapak. Itu. Nggak begitu caranya ya. Ini juga pelajaran buat penonton semua juga. Jadi
ya kita mesti bertanggung jawab. Apapun kalau tidak bisa diselesaikan silakan ke kantor polisi. Gitu. Ya, nggak semua orang jahat minta ganti apa-apa minta ganti, enggak. Saya tidak minta ganti ini. Dan ternyata ini adalah mobilnya trek. Ya, trek yang ganti juga, bukan Bapak juga yang ganti. Ya kan? Karena sudah diasuransikan penuh. Gitu. Jadi kalau penglihatan udah jelas moncongnya siapa, pinggirnya punya siapa. Gitu. Ya, Pak ya? Ya, Bang. Nah sekarang salaman dengan begini sama driver saya, ya, oke, ya damai, nggak ada apa-apa. Nah tinggal sekarang ini kan jadi repot nih, semuanya kan jadi repot ya. Udah lepas aja, nggak usah nempel terus. Ini jadi repot semua, dari trek datang, bapak ngurusnya datang, semuanya jadi repot. Saya pun jadi ikut ngurusin beginian, ya kan? Mobil ini ya, jadi mesti dibawa ke bengkel dulu untuk perbaikan, jadi tidak bisa dipakai pada saat perbaikan itu. Makanya, nah alangkah indahnya waktu itu udah beres. Udah biasa kok mobil operasional kesenggol-senggol, asalnya nyenggol tanggung jawab. Itu. Dia juga pernah bikin kesalahan juga, bukan tidak pernah bikin kesalahan. Tapi mengakui. Ya Pak ya. Benar itu. Kita salah. Oke. Itu saja, kita bicara sama trek lagi nih, gimana diapain ini mobilnya. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi pengingat lagi untuk kita agar selalu berhati-hati di jalan. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.